Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai politik. Hasto Kristianto sudah bebas. Dia mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dia mendapatkan pengampunan sehingga bisa bebas. Kemudian di acara Kongres PDIP terpilih kembali Megawati sebagai ketua umum. Di sini nama Hasto tidak masuk di struktur pengurus partai PDI Perjuangan. Maka Hasto hanya menjadi kader biasa lah ya. Karena memang Hasto dalam perhitungan politik tidak akan terlalu membuat partai ini bisa melahirkan efek positif lagi. Bahkan Hasto kemungkinan bisa jadi beban politik kalau misalnya dia bertahan sebagai sekjen PDI Perjuangan. Nanti dia akan jadi semacam opini terus akan menyerang dia gitu kan, sebagai seorang sekjen yang terkena kasus korupsi tetapi dibebaskan oleh presiden. Dan hal ini tentu saja akan membuat suara PDIP bisa saja akan turun gitu kan. Bisa saja isu PDIP menjadi 9% itu kejadian kalau mempertahankan Hasto. Keputusan bahwa sekjen dirangkap jabatan oleh Bu Megawati ini tentu saja sesuatu yang sangat strategis. Maka komando atau koordinasi langsung kepada ketua umum gitu. Tidak ada lagi interupsi selain dari ketua umum. Apakah di sini Hasto sudah berakhir atau sebenarnya the end of Hasto gitu kan? Karir politik Hasto udah selesai? Ya tentu saja tidak. Hasto masih memiliki kesempatan suatu hari nanti bisa saja dia jadi menteri atau menjadi, ya pasti jadi menteri lah. Kalau untuk jadi presiden kayaknya Hasto tidak mungkin gitu kan. Pasti kasus soal Harun Masiku itu akan selalu membuat dia akan sulit untuk menjawab. Bahkan itu menjadi beban politik buat Hasto. Ya, tindakan Hasto dikaitkan dengan Harun Masiku ini akan menjadi suatu skandal politik gitu kan ya. Menjadi sesuatu yang korupsi politik lah ya. Meskipun udah dibebaskan dari rutan KPK. Dan ini atas jasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan pengampunan gitu kepada Hasto. Lalu apakah PDIP akan memilih sekjen baru? Yang pasti selain Hasto, nah ini akan kita lihat selanjutnya bagaimana kelanjutannya. Tapi memang secara etika politik seharusnya Hasto harus jangan berharap lagi menjadi sekjen, karena itu sudah tidak memiliki legitimasi secara moral gitu kan. Karena politik itu kan membutuhkan moralitas sebagaimana yang dikritikkan oleh Hasto soal etika politik, soal tidak mencederai demokrasi. Itu kan sesuatu yang harus jadi pertimbangan Hasto gitu kan. Meskipun dia akan memiliki argumentasi tentang kriminalisasi politik atau pernah menjadi tahanan politik. Itu sesuatu yang ruang publik memang menjadi dibingungkan tentang kasus Hasto. Tetapi memang
di dalam usaha penyelidikan, penyidikan, kemudian adanya peristiwa persidangan dan hakim memberikan putusan, ini juga sudah menandai suatu proses hukum meskipun dibatalkan oleh Prabowo sebagai presiden. Saya pikir Hasto sebaiknya memang harus memiliki kelapangan dada gitu kan. Karena untuk menjadi sekjen kembali ya bagi PDIP ini akan menjadi beban politik. Partai ini akan selalu dikritik dengan eksistensi dari Hasto. Dan saya pikir di PDIP ini masih banyak kader yang sangat luar biasa untuk memimpin atau bisa jadi sekjen. Ya misalnya Adian Napitupulu atau Ahmad Basyarah atau siapa lagi Bambang Pacul. Ya tentu saja ini urusan internal dan partai ini memang mendapatkan suatu tantangan di ke depan untuk membuktikan eksistensinya sebagai partai ya terbesar saat ini gitu kan. Semoga prahara di PDIP ini akan segera berakhir, kemudian bisa konsolidasi lagi dan membangun citra etika politiknya yang tentu saja berharap bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terima kasih.